Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya, Faisal Jernang Aceh. Kebetulan saya hari ini lagi ada di kebun, yaitu baru selesai saya menanam bibit jernang. Yang bibit jernangnya saya sisipkan karena bibit jernang yang dulu saya tanam sudah mati. Hari ini saya ganti yang lain. Dan kebetulan hari ini saya akan membuat sebuah video yaitu mengenai pohon penyangga. Pohon penyangga apakah yang bagus untuk tanaman jernang? Ini khususnya bagi petani jernang di seluruh Indonesia dan terkhusus untuk bagi petani jernang pemula. Kalau pengen yang baru singgah di channel YouTube saya, jangan lupa subscribe, like, dan share agar Jernang Aceh dikenal di seluruh Indonesia. Halo sahabat petani jernang di seluruh Indonesia, dan ini tanaman jernang saya yang sudah tumbuh bagus, dan di sampingnya juga ada pohon penyangga, dan pohon penyangganya saya sudah siapkan juga yang lain yang sudah saya persiapkan dari dulu, yaitu ini tanamannya. Ini pohonnya yang sering saya pakai di sini untuk penyangga jernang kita, dan ini bisa juga untuk perlindungan tanaman jernang kita untuk menghindari dari sinar matahari langsung. Ini kalau bahasa Indonesia, saya kurang tahu juga nama pohon ini, yang namun sudah saya cari di internet. Ini namanya kalau nggak salah pohon kamal. Kalau di daerah kita, kalau di Aceh sering disebut dengan pohon asan, yaitu bak asan kalau bahasa Aceh. Dan yang aslinya pohon yang ini. Mungkin kalau kita petani sudah tahu ini namanya pohon apa. Nah, sahabat petani jernang di seluruh Indonesia, ini salah satu tanaman jernang kita yang sudah ada penyangganya dari dulu, dan kebetulan pohon ini belum tumbuh tunasnya. Ya, mudah-mudahan cepat tumbuh. Apakah ini dikarenakan pohonnya masih muda? Ya, lebih bagus disarankan kalau memang mau pakai pohon penyangga, jangan sampai terlalu muda, harus pohonnya yang lebih tua. Biar tunas pohonnya nanti cepat tumbuh dan cepat berkembang, bisa jadi pelindung untuk tanaman jernang kita. Nah, kalau memang jarak pohon penyangganya, kalau bisa, kalau ini sih terlalu agak dekat sedikit. Kalau memang bisa, kita agak jauh sedikit, sekitar 1 meter lah dari jernang kita dengan jarak pohon penyangganya. Ya, dikarenakan kenapa? Ya, nanti kalau memang pohon penyangga ini sudah tumbuh benar dan jernang kita juga sudah pada besar, jangan sampai nanti waktu kita pakai pupuk tanaman jernang kita diambil alih oleh akar yang ada oleh pohon penyangga kita. Ya, makanya saya sarankan agak lebih jauh sedikit pohon penyangganya. Dan pohon penyangganya ini berfungsinya untuk dia tanaman jernang kita kalau memang dia nanti sudah pada besar, karena pohon jernang ini persis kayak pohon rotan. Dia kalau memang tidak ada pohon penyangga, dia akan berjalar di tanah. Kalau berjalar di tanah, sehingga akan mengganggu kita nanti kalau kita masuk ke kebun. Dengan adanya pohon penyangganya, nanti kalau pohon jernang ini sudah pada tumbuh besar, berarti pohon jernang ini bisa kita ikatkan di pohon penyangga ini. Nah, jadi kalau kita masuk ke kebun, tidak terganggu lagi dengan tanaman jernang. Apalagi tanaman jernang kita ini penuh dengan duri.
Dan di tempat lain juga sudah saya siapkan. Yang ini, kalau ini sudah tumbuh tunas. Nah, berarti sudah aman. Dia akan cepat tumbuhnya nanti. Ya, namun jernang ini enggak kita bersihkan. Belum kita bersihkan, bukan enggak kita bersihkan. Ini belum kita pupuk sama sekali ini. Oke, cukup sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga video yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk bagi petani jenang di seluruh Indonesia. Salam petani jenang Indonesia, salam darah naga, salam Dragon Dot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.